Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 54. Dia harus menolong dirinya sendiri, maka dia mulai tenang dan tidak lagi meronta-ronta. Akan tetapi ketika Wan Keng In dan kakek seperti mayat hidup itu mulai mendaki sebuah gunung dengan gerakan cepat sekali seperti terbang, Milana kembali merasa ngeri. Bagaimana kalau ayah bundanya mencarinya dan kehilangan jejak? Dia tidak memperlihatkan rasa gelisahnya, akan tetapi diam-diam dia merobek-robek sapu tangannya dan melempar-lemparkan robekan sapu tangan itu di sepanjang jalan menuju ke atas puncak gunung itu. Malam hampir tiba. Pemandangan di puncak ini indah sekali dan hawanya sejuk, sebaiknya kita beristirahat dan melewatkan malam di sini, Suhu. Wan Keng In berkata ketika mereka tiba di puncak. Sesukamulah, jawab gurunya tak acuh sambil memandang ke arah barat di mana matahari telah menjadi sebuah lampu besar yang mulai menyuram seolah-olah kehabisan minyak. Nah, engkau manis sekali kalau begini, Milana. Engkau tidak meronta-ronta lagi dan tidak memaki-maki aku lagi. Keng In berkata kepada Dara yang dipondongnya. Kalau engkau bersikap manis dan sopan, tidak kurang ajar, tentu aku akan bersikap baik pula, tidak melawan dan tidak memaki. Kau turunkanlah aku bukan anak kecil yang harus dipondong saja. Wan Keng In tertawa gembira. Hahaha, bagus sekali. Nah, mestinya begini, Milana. Aku tidak akan menggunakan kekerasan, aku cinta padamu, dan aku akan bersikap baik selama engkau tidak memberontak. Keng In menurunkan tubuh Dara itu, meraba pundaknya dan membebaskan totokannya. Milana segera duduk di atas rumput dan menyalurkan jalan darahnya untuk memulihkan tenaga. Biarpun dia bebas, akan tetapi dia tidaklah begitu bodoh untuk mencoba melawan atau melarikan diri. Pemuda itu memiliki kepandaian yang amat luar biasa, dan dia bukanlah tandingan pemuda itu. Baru pemuda itu saja seorang diri, dia tidak akan mampu melawan atau melarikan diri, apalagi di situ masih ada guru pemuda itu yang amat mengerikan. Tentu gurunya ini sakti seperti iblis sendiri. Suhu, lihat. Dia seorang anak yang baik, bukan? Pilihan Tecu, murid, tidak akan meleset, Suhu. Dia cantik jelita, manis, halus, pintar. Pendeknya tidak ada keduanya di dunia ini. Wan Keng In tersenyum-senyum senang sekali melihat Milana tidak memberontak lagi. Perempuan. Hanya itu saja yang keluar dari mulut Cui Bengko Aiong, kemudian dia membuang muka, duduk membelakangi mereka di atas batu dan sama sekali tidak bergerak lagi seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi batu pula. Milana yang melihat gerak-gerik kakek itu bergidik. Setiap gerak-gerik dan suara yang dikeluarkan kakek itu membuat bulu tengkuknya meremang. Kakek itu tiada ubahnya seperti mayat hidup, gerakannya seperti kaku akan tetapi cepat dan tiba-tiba, amat mengejutkan. Kelingking jari tangan kiri yang putus separuh itu menambah seram keadaannya. Sementara itu Wan Keng In dengan wajah berseri telah membuka buntalan, mengeluarkan beberapa potong roti dan seguci air jernih. Roti dan guci terisi air ini dia letakkan di depan Milana dan dia berkata ramah. Milana pujaan hatiku, makan dan minumlah. Engkau tentu lapar, sudah 2 hari engkau tidak mau makan atau minum sedikit pun, membuat hatiku menjadi tidak enak dan khawatir. Milana masih memandang punggung kakek yang duduk di atas batu. Dia juga tidak pernah makan atau minum selama ini, katanya perlahan karena memang hatinya selalu bertanya-tanya, kalau dia menderita kelaparan selama 2 hari itu karena dia selalu menolak makan atau minum, mengapa kakek itu pun tidak pernah makan minum, bahkan pemuda itu tidak pernah menawarkan kepada gurunya, hanya selalu makan minum sendiri kalau Milana menolak. Suhu? Suhu hanya makan hawa dan minum kabut embun. Kembali Milana merasa betapa bulu tengkuknya meremang. Manusia biasa mana ada yang seperti itu? Aku tidak mau makan dan minum, katanya lirih. Jangan begitu, manis. Mana bisa engkau seperti Suhu? Kalau sampai engkau jatuh sakit, siapa yang susah? Makanlah sedikit, dan minumlah air ini. Air jernih sejuk, baru kuambil siang tadi di lereng gunung. Ingin rasanya Milana membuat pemuda itu susah selama hidupnya, akan tetapi memang benar, dia tidak mungkin dapat hidup tanpa makan dan minum. Sekarang pun dia merasa amat haus dan lapar. Akan tetapi dia menahan diri. Kesempatan baik, pikirnya.
Aku tidak bisa makan seperti ini, katanya sambil memandang roti kering itu. Aku biasanya hanya makan nasi dan masakan yang enak. Wah, jangan khawatir. Kalau kita sudah tiba di Pulau Neraka, engkau mau minta masakan apa saja, tentu akan kusediakan. Akan tetapi di sini, mana ada nasi dan masakan? Tidak peduli. Suara Milana agak keras, sebagian terdorong oleh rasa gembira bahwa dia dapat merongrong pemuda itu, kedua karena timbul harapannya untuk mencari kesempatan meloloskan diri. Pendeknya, aku hanya mau makan kalau ada nasi, ada arak dan setidaknya ada daging panggang. Wan Keng-in memandang dengan mata terbelalak kepada gadis itu, akan tetapi kemarahannya lenyap ditelan penglihatan yang mempesonakan hatinya. Bibir darah itu. Untuk bibir itu saja mau kiranya dia melakukan apapun juga, jangankan hanya mencarikan nasi dan sekedar daging panggang, biar disuruh memetik bintang dari langit sekalipun, kalau dia bisa, tentu akan dilakukannya. Ai! Bibirmu itu. Keng-in menghela napas dan Milana yang mengira ada sesuatu pada bibirnya, otomatis menggunakan ujung lidahnya untuk menjilati sepasang bibirnya. Penglihatan ini membuat Keng-in makin terpesona sampai dia melongo memandang dan menelan ludah. Barulah Milana maklum bahwa pemuda itu memuji bibirnya. Seketika sepasang pipinya menjadi kemerahan dan dia memandang dengan tajam. Sudahlah. Kalau tidak ada nasi dan daging berikut araknya, aku tidak sudi makan. Sir. Hampir Keng-in mengeluh. Pandang mata itu seolah-olah anak panah yang menancap di ulu hatinya. Ai. Matamu. Dan bibirmu. Baiklah, Milana. Apa sih sukarnya mencarikan semua itu untukmu, sayang? Tiba-tiba tubuh pemuda itu bergerak dan sekali berkelebat dia telah lenyap ke dalam hutan di bawah puncak yang sudah mulai gelap. Berdebar jantung Milana. Pancingannya berhasil. Pemuda itu benar-benar pergi untuk memenuhi permintaannya. Di sekitar tempat itu, mana ada nasi dan daging serta arak? Pemuda itu tentu akan pergi mencari dusun dan belum tentu akan mendapatkan yang dimintanya sampai semalam suntuk. Dengan hati-hati Milana melirik ke arah kakek yang menimbulkan rasa ngeri di hatinya. Kakek itu masih duduk bersila di atas batu, sama sekali tidak bergerak, bahkan agaknya bernapas pun tidak. Kakek itu seperti arca mati yang sudah melekat dan menjadi satu dengan batu yang didudukinya. Bagaimana kalau dia lari sekarang? Akan tetapi dia harus hati-hati dan tidak sembrono. Sekali dia gagal, tentu Keng-in akan menjaga ketat lagi, mungkin tidak akan membebaskannya dari totokan. Dia memang harus berusaha lari, akan tetapi sekali melakukannya harus berhasil. Milana bangkit berdiri dan berjalan-jalan, matanya tak pernah dialihkan dari tubuh kakek yang masih duduk bersila. Dengan memberanikan diri, dia berjalan perlahan melewati depan kakek dan dia melihat bahwa kakek itu duduk bersila sambil memejamkan mata dan agaknya benar-benar tidak bernapas. Biarpun cuaca sudah remang-remang, namun dia masih dapat melihat keadaan kakek itu. Sampai 3 kali dia berjalan perlahan seperti orang melemaskan kaki, mengelilingi kakek itu dan berhenti di sebelah belakangnya. Kakek itu sama sekali tidak pernah bergerak apalagi menengok. Milana membungkuk, mengambil sepotong batu, lalu melontarkan batu itu ke semak-semak di sebelah kanan kakek itu, matanya memandang tajam. Namun, kakek itu tetap tidak bergerak sama sekali, seolah-olah telah mati, atau telah tidur nyenyak. Jantung Milana berdebar tegang. Tentu kakek itu tidak akan merintanginya karena sedang tidur, atau demikian tenggelam dalam samadinya sehingga seperti orang mati. Berindap-indap Milana melangkah menjauhi kakek itu, mengambil arah yang berlawanan dengan perginya Keng-in tadi. Makin lama langkahnya yang gemetar itu menjadi makin tetap, langkah kecil-kecil menjadi makin melebar dan karena kakek itu sudah tidak tampak lagi dalam cuaca yang suram, dia tidak lagi menengok dan selagi dia mengambil keputusan hendak lari, tiba-tiba terdengar suara orang di depannya. Seketika dia menjadi lemas melihat Keng-in muncul dengan seekor ayam hutan di tangannya. Ai, sudah begitu laparkah engkau, sayang? Apakah engkau sengaja menyongsong aku? Lihat, ku peroleh seekor ayam, gemuk untukmu, enak dibuat menjadi ayam panggang. Milana memaksakan dirinya untuk tersenyum dan berkata dengan suara agak gembira. Aku hendak menyusul. Habis engkau lama benar sih, dan perutku sudah amat lapar. Aduh kasihan, bidadari yang jelita. Nah, terimalah ayam ini, kau tentu mau memanggangnya untuk kita makan bersama, bukan?
Milana menahan kemarahan dan kekecewaannya, terpaksa menerima bangkai ayam hutan yang gemuk itu, kemudian sengaja berkata, "Ah, kenapa hanya ayam saja? Apakah aku hanya kau suruh makan daging panggang? Mana nasinya? Mana araknya?" "Wan Keng In, aku sudah mulai menurut karena sikapmu yang baik, akan tetapi kalau permintaan macam itu saja kau tidak mampu penuhi, apa gunanya aku tunduk?" "Wah wah. Sabarlah, sayang. Aku memang sengaja membawa ayam ini lebih dulu agar dapat kau panggang. Selagi kau memanggangnya, aku akan pergi mencari nasi dan arak, jadi tidak ada waktu terbuang sia-sia, bukan?" Milana tersenyum, agak lebar supaya kelihatan lebih manis, kemudian mengangguk. "Baiklah, Keng In, akan tetapi jangan terlalu lama, ya? Perutku sudah lapar sekali." "Hai Hik, perutmu lapar atau engkau tidak tahan berpisah lama denganku?" Ingin Milana meludahi muka pemuda itu untuk kata-kata ini, akan tetapi dia menahan sabar dan hanya melirik sambil cemberut, sikap yang dia tahu menambah kemanisan wajahnya. Keng In tertawa kemudian berkelebat pergi, kini menuju ke kanan, agaknya di sebelah sana terdapat dusun terdekat. Kembali berdebar jantung Milana. Sekaranglah saatnya, pikirnya. Tidak boleh membuang waktu lagi. Hampir saja dia tadi celaka. Kalau saja Keng In mendapatkan dia tadi sedang melarikan diri, sedang berlari cepat, tentu rahasianya ketahuan dan mungkin sekarang dia sudah rebah terbelenggu atau tertotok. Dia bergidik, kemudian setelah menanti sejenak agar Keng In berlari cukup jauh ke sebelah kanan puncak, Milana lalu membanting bangkai ayam hutan lalu meloncat melarikan diri, mengambil jalan sebelah kiri puncak. Bres! Milana terjengkang dan cepat berjungkir balik agar jangan terbanting. Ketika dia berlari cepat tadi, tahu-tahu dia menabrak sesuatu yang tiba-tiba menghalang di depannya. Ketika dia memandang, hampir dia menjerit karena yang ditabraknya adalah tubuh kakek iblis guru Keng In yang entah bagaimana dan kapan tahu-tahu telah berdiri di situ dengan kedua lengan bersedekap dan kedua mata terpejam. Aug! Milana merintih menahan rasa ngeri, meloncat ke kiri tubuh kakek itu dan lari lagi. Bruk! Kembali dia terjengkang dan ketika meloncat bangun dan memandang, lagi-lagi kakek iblis itu yang ditabraknya. Ai! Milana meloncat sambil membalikkan tubuh, berlari lagi untuk menjauhi kakek yang menyeramkan itu, akan tetapi kemanapun juga dia lari, dia selalu menabrak tubuh kakek berdiri itu, yang entah bagaimana tahu-tahu telah berada di depannya. Rasa ngeri bercampur takut membuat dia marah sekali, dengan nekat dia lalu menghantam dada kakek itu. Buk-buk des! 3 kali dia menghantam dan yang ketiga kalinya dia mengerahkan seluruh tenaga, akan tetapi akibatnya dia roboh sendiri. Tubuh itu kaku dan keras seperti baja, sama sekali tidak bergoyang terkena pukulan-pukulannya yang disertai sinkang. Tiba-tiba rambut Milana yang terlepas dan terurai panjang itu dijambak, tubuhnya diseret. Dengan mata terbelalak Milana memandang. Kiranya kakek itu yang menjambak rambutnya dan yang menyeretnya. Dia menangis dan mengeluh, sama sekali tidak melawan karena maklum bahwa menghadapi kakek ini, dia lebih lemah daripada seorang anak kecil. Setelah tiba di tempat tadi, kakek itu melepaskan jambakannya dan melemparkan tubuh Milana ke atas rumput, sedangkan dia sendiri lalu duduk di atas batu, bersila dan meram seperti tadi, seolah-olah telah berubah menjadi arca. Milana menghentikan isaknya. Air matanya masih bercucuran, air mata jengkel, marah, dan putus harapan serta kecewa. Kini dia memandang kepada kakek itu dengan kemarahan meluap. Biar iblis sekalipun, kakek itu menghalanginya untuk lari, menggagalkan kesempatan baik yang diperolehnya. Iblis tua bangka. Dia meloncat dan langsung menerjang tubuh kakek itu, menggunakan jurus terlihai dari Sinco Akun, ilmu silat ular sakti. Jari tangan kiri menotok ke tengkuk membidik jalan darah kematian, tangan kanan dengan jari terbuka membacok ke arah lambung dengan pengerahan sinkang. Serangannya ini hebat sekali, selain terarah juga teratur dan disertai pengerahan seluruh tenaganya. Darah yang kecewa ini sudah nekat dan hendak membunuh atau terbunuh oleh kakek itu. Pelak! Buk! Milana terpekik mundur, kedua lengannya lumpuh. Pukulan tadi tepat mengenai sasaran, akan tetapi tubuh kakek itu sama sekali tidak terguncang, bahkan kedua tangannya terasa nyeri dan lengannya seperti lumpuh. Kakek itu mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya. Tiba-tiba tangannya sudah meluncur ke belakang dan menotok jalan darah di pundak Milana, membuat tubuh darah itu kehilangan tenaga dan roboh lemas.
Totokan kakek itu hebat luar biasa sehingga Milana tidak hanya lemas, akan tetapi juga lumpuh dan sama sekali tidak dapat digerakkan, kecuali bibir dan pelupuk matanya untuk menangis. Dia rebah miring dan ujung-ujung rumput yang menggelitik pipi dan daun telinganya amat mengganggu, akan tetapi dia tidak dapat menggerakkan kepalanya. Benar seperti dugaan Milana, menjelang pagi, setelah ayam hutan mulai berkeruyuk dan cahaya di langit timur sudah mulai muncul, baru Kang In muncul, membawa bungkusan nasi, sayur mayur, dan seguci arak. Milana kekasihku, inilah permintaanmu. Hei! Mengapa kau? Pemuda itu meletakkan bawaannya, berlutut dekat Milana dan cepat membebaskan totokan yang membuat darah itu lemas. Begitu terbebas dari totokan, biarpun tubuhnya masih lemas dan jalan darahnya belum pulih benar, Milana sudah mencelat bangun dan menyerang Wan Kang In. Bruk! Hei! Mengapa kau ini? Kang In cepat menangkap lengan Milana dan merangkulnya, meringkusnya membuat darah itu tak mampu melepaskan diri. Milana bidadariku, pujaan hatiku, kenapa kau? Mana daging panggang itu dan kenapa kau tertotok? Mau rasanya Milana menangis mengguguk. Demikian kecewa dan mendongkol rasa hatinya. Mendengar pertanyaan ini, timbul akalnya untuk mengadu domba antara guru dan murid ini. Mau tahu? Tanya saja guru tua bangka iblis itu. Ingin dia membohong, ingin dia menjatuhkan fitnah kepada kakek itu, mengatakan bahwa kakek itu hendak memperkosanya, akan tetapi karena sejak kecil dia tidak biasa membohong kata-kata ini tidak bisa keluar dari mulutnya. Kang In menoleh kepada gurunya yang kini sudah membuka matanya. Suhu, apa yang terjadi? Mengapa Suhu membuat Milana rebah dengan totokan? Kang In, engkau ini laki-laki macam apa? Tidak semestinya seorang laki-laki membiarkan dirinya dihina perempuan. Kalau kau suka dia dan dia banyak rewel paksa saja. Milana merasa benci bukan main kepada kakek itu setelah melihat kakek itu bicara tanpa menggerakkan bibir dan mendengar ucapan yang amat menghina dan merendahkan wanita itu. Kalau dia tidak tahu bahwa melawan kakek itu percuma saja, tentu dia sudah menerjang mati-matian. Suhu, mana bisa Tacu berlaku keras kepada Milana? Tentu dia tadi hendak melarikan diri maka Suhu menotoknya, bukan? Wah, jangan sekali-kali engkau melarikan diri, biarpun aku tidak ada. Masih untung bahwa Suhu hanya merobohkanmu, tidak membunuhmu. Aku tidak takut mati. Milana membentak. Perempuan keras hati ini, kembali kakek itu mengomel. Dan kau mencinta dia? Benar, Suhu. Aku cinta Milana. Aku ingin menjadikan dia sebagai seorang istri yang tercinta, yang membalas cintaku, karena itu, sangat mustahil kalau aku harus mengganggu badan atau nyawanya dengan kekerasan. Harap Suhu suka bersabar menghadapi Milana. Agaknya kau takut mengganggunya. Anak siapa dia? Dia bukan seorang gadis sembarangan, Suhu. Dia adalah putri tunggal dari ketua Tian Liongpang. Cui Beng Koayong mendengus memandang rendah. Milana sudah bangkit berdiri dan membusungkan dadanya yang sudah busung itu, suaranya lantang ketika dia berkata. Ibuku tidak hanya ketua Tian Liongpang, akan tetapi dia juga putri Nirahai putri kaisar yang perkasa, dan ayahku adalah pendekar super sakti atau pendekar siluman, Tujuh Pulau Es. Kalau ayah bundaku tahu bahwa aku kalian culik, tentu mereka akan datang dan mencabut nyawa kalian berdua seperti mencabut rumput saja. Kakek yang tadinya kelihatan diam seperti arca itu, kini membuka mata memandang dan Kang In juga kelihatan terkejut karena dia tidak menyangka-nyangka bahwa darah yang dicintanya itu adalah putri pendekar super sakti. Cui Beng Koayong mengeluarkan suara menggereng seperti seekor harimau marah, kemudian tubuhnya mencelat dekat, tangannya bergerak. Milana berusaha mengelak, namun kalah cepat. Bret. Milana menjerit kaget melihat tubuhnya yang sudah menjadi telanjang bulat sama sekali karena 3 kali renggutan oleh tangan Cui Beng Koayong tadi sudah membuat seluruh pakaiannya, luar dan dalam, terobek dan tanggal semua. Suhu. Cui Beng Koayong melemparkan pakaian itu ke atas tanah. Perkosa dia. Hayo kau perkosa putri pendekar siluman ini, katanya kepada Kang In. Kang In membuka jubah luarnya dan menubruk gadis telanjang bulat yang matanya terbelalak lebar dan mukanya pucat, yang dengan sia-sia mencoba untuk menggunakan tangan menutupi tubuhnya, menutupkan jubah itu menyelimuti tubuh Milana.
Dengan cepat gadis itu menggunakan jubah menutupi tubuhnya dan memandang kepada kakek itu dengan sinar mata penuh kebencian akan tetapi juga kengerian. Kang In, perkosa dia. Kembali Cui Beng Koayong berkata. Kalau tidak, aku yang akan melakukannya. Suhu, jangan, Suhu. Aku ingin mendapatkan dia dengan sukarela, aku cinta padanya. Aku tidak peduli kau cinta atau tidak. Saat ini aku ingin melihat engkau memperkosa seorang perempuan, dan kau harus melakukan hal itu. Suhu, tunggu. Ada orang. Wan Kang In berseru dan meloncat ke depan. Benar saja tampak bayangan berkelebatan dan muncullah 5 orang yang gerakannya gesit dan bersikap gagah. 4 orang laki-laki setengah tua yang bersenjata pedang dan seorang wanita berusia 30-an tahun, juga gagah sikapnya, bersenjata sebatang cambuk. Bebaskan nona itu. Wanita itu sudah membentak dan cambuknya bergerak mengeluarkan suara meledak-ledak. Juga 4 orang laki-laki itu sudah menerjang maju, disambut oleh Kang In yang sudah mengeluarkan pedangnya. Begitu pemuda ini mengelebatkan pedangnya, tampak sinar berkilat dan sinar ini menyambar ke arah 4 orang penyerangnya. Cering, trak 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 trak. 4 batang pedang di tangan 4 orang laki-laki gagah itu patah semua ketika bertemu dengan Lamokiam di tangan Wan Kang In, bahkan disusul robohnya tubuh mereka yang hampir putus menjadi 2 potong. Mereka roboh dan tak bergerak lagi, mandi darah mereka sendiri. Milana tadinya hendak bergerak membantu para penolongnya, akan tetapi terpaksa mengurungkan niatnya karena teringat akan tubuhnya yang telanjang bulat dan hanya terselimut jubah luar. Kalau dia bergerak, tentu jubahnya terbuka. Apalagi melihat betapa dalam segebrakan saja Kang In telah membunuh 4 orang itu, harapannya lenyap kembali. Wanita bercambuk itu menjadi kaget dan marah. Cambuknya menyambar ke arah Wan Kang In yang sambil tersenyum telah menyarungkan Lamokiam kembali. Cambuk menyambar dan mengenai leher Kang In, melibat leher dan wanita itu menarik. Namun, tubuh Kang In sama sekali tidak bergoyang, bahkan sekali Kang In menarik leher ke belakang, tubuh wanita itu terhuyung ke depan, tertangkap oleh pelukan kedua lengan Kang In. Wanita itu hendak meronta, akan tetapi cambuknya sudah mengikat kedua tangannya sehingga tidak dapat berkutik. Apakah Suhu masih ingin melihat aku memperkosa perempuan? Kang In yang sengaja tidak membunuh wanita ini karena ingin menolong Milana, menoleh kepada gurunya. Hayo cepat, gurunya yang gila itu berkata. Kang In menotok wanita itu sehingga menjadi lemas, kemudian dia menanggalkan seluruh pakaian wanita itu satu demi satu, melempar-lemparkan pakaian itu kepada Milana sambil berkata. Milana, kau pakailah pakaiannya, pakaianmu sudah robek semua. Milana tidak mengerti apa yang akan terjadi, akan tetapi melihat pakaian itu dilempar-lemparkan kepadanya ia lalu memakainya. Untung bahwa bentuk tubuh wanita itu hanya sedikit lebih besar dari tubuhnya, maka pakaian itu, dari pakaian dalam sampai pakaian luar, dapat dipakainya dengan baik. Akan tetapi, betapa kaget dan ngeri hati Milana ketika melihat Kang In mulai menanggalkan pakaiannya sendiri kemudian menubruk wanita tawanan yang sudah menggeletak di atas rumput tanpa pakaian itu. Kau! Milana marah bukan main, lupa diri dan bergerak menyerang Kang In. Akan tetapi, dengan tangan kirinya Kang In menyambar cambuk wanita tadi, menggerakkan cambuk itu sehingga ujungnya menotok pundak Milana yang terguling roboh dan tidak mampu bergerak lagi. Gadis ini mula-mula terbelalak memandang penglihatan yang terjadi hanya 2 meter di depan matanya, kemudian dia memejamkan matanya dan seluruh tubuhnya menggigil. Hatinya penuh dengan kebencian dan dia berjanji untuk membunuh Wan Kang In dan gurunya itu karena dia menganggap mereka itu bukan manusia. Kejam melebihi binatang buas, bahkan iblis sendiri belum tentu seganas dan sejahat mereka. Biarpun dia telah memejamkan matanya, namun Milana tetap saja mendengar rintihan wanita itu. Betapa heran dia setelah beberapa lama, terdengar wanita itu berkata di seling Ishak. Aku akan membantumu. Aku bersedia menjadi pembantumu yang setia. Asal jangan bunuh aku. Ampunkanlah aku telah berani menentang seorang gagah seperti engkau. Ucapan itu terhenti, terdengar suara, prak, dan keadaan menjadi sunyi. Tidak terdengar apa-apa lagi. Setelah agak lama, barulah Milana merasa pundaknya disentuh dan dia terbebas dari totokan. Dibukanya matanya dan dia terbelalak. Sinar matahari pagi menimpa tubuh yang telanjang bulat, tubuh yang berkulit putih bersih. Akan tetapi kini kulit yang putih kuning itu telah berlepotan darah, di antaranya darah yang masih menetes keluar dari kepalanya yang pecah.
Ih! Milana menutupi mata dengan kedua tangannya. Wan Kang-in yang sudah berpakaian lagi itu merangkulnya dan berbisik. Terpaksa kulakukan untuk memuaskan hati Suhu, dan sebagai penggantimu. Biarpun masih nanar, Milana maklum apa artinya semua itu, dan kejijikan terhadap Kang-in makin menghebat. Direnggutnya secara kasar tubuhnya dari rangkulan Kang-in. Tiba-tiba Wan Kang-in meloncat ke atas batu besar di puncak itu, memandang ke sekeliling. Kemudian dia melayang turun lagi, berkata kepada suhunya yang masih duduk di atas batu. Suhu, kurang lebih 50 orang telah mengurung puncak ini, agaknya teman-teman 5 orang itu. Bagaimana baiknya? Apakah Tecu amuk dan bunuh saja mereka? Mana anak buah kita? Kakek itu berkata tak acuh. Belum ada yang muncul, Suhu. Panggil mereka. Suruh mereka basmi anjing-anjing itu. Kang-in lalu membuat api unggun, terus ditambahi dahan dan daun kering sehingga bernyala besar sekali. Kemudian dia menggunakan tenaga kaikang untuk meniup dan setiap kali tiup, segumpal asap hitam bergulung-gulung ke angkasa. Beberapa kali dia lakukan hal ini dalam jarak-jarak waktu tertentu. Milana hanya memandang dengan heran. Hatinya tegang. Benarkah ada 50 orang mengurung tempat ini? Siapakah mereka? Dan siapa pula 5 orang yang berusaha menolongnya akan tetapi tewas semua ini? Ibu! Tiba-tiba Milana berteriak sambil mengerahkan kaikangnya. Suaranya melengking tinggi dan bergema di seluruh lereng gunung. Milana, jangan! Kang-in meloncat dengan sigapnya, mengejar gadis yang berusaha melarikan diri itu dan seperti ketika pertama kali dia menculik Milana, gadis itu dikempit pinggangnya dan dipanggulnya setelah ditotok lemas. Milana meronta-ronta tanpa hasil. Tiba-tiba terdengar suara melengking panjang, akan tetapi suara itu mengecewakan hati Milana karena bukan lengking suara ibunya, bukan pula suara ayahnya yang sudah dikenalnya. Dan ternyata memang bukan karena Kang-in segera mengeluarkan teriakan yang sama sebagai jawaban. Tak lama kemudian Milana mendengar suara hiruk-pikuk orang bertanding di sekeliling puncak. Suhu, anak buah kita sudah berpesta membunuhi mereka. Kang-in berkata dan gurunya hanya mendengus. Tahukah engkau, Milana? Anak buah kita, para penghuni Pulau Neraka, telah datang. Sebentar lagi orang-orang yang mengurung kita tentu akan terbasmi dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Neraka. Jangan mencoba untuk lari lagi, manis. Kau tahu hal itu percuma, dan pula, bukankah aku sudah bersikap baik terhadapmu? Aku cinta padamu. Milana, berilah cium. Kang-in mendekatkan mulutnya, akan tetapi Milana berkata dengan suara mendesis saking marahnya. Aku berjanji takkan melarikan diri, berjanji akan menyerah. Akan tetapi kalau kau berani menciumku, berani menjamahku, biarpun aku tidak dapat melawanmu, aku akan membunuh diri. Mulut Kang-in yang sudah hampir menyentuh pipi Milana itu ditarik ke belakang. Jangan, manis. Kalau kau bunuh diri, habis aku bagaimana? Ucapannya terdengar tolol dan kekanak-kanakan, atau seperti ucapan orang yang tidak waras otaknya. Kalau begitu, lepaskan aku. Aku takkan lari. Kang-in cepat menurunkan tubuh Milana dan membebaskan totokannya. Mereka bertiga duduk di situ menanti sampai suara hiruk-pikuk dari senjata beradu dan teriakan kematian di seling sorak kemenangan itu makin berkurang, akhirnya berhenti. Tak lama kemudian tampak bermunculan 30 lebih orang-orang Pulau Neraka yang mukanya berwarna-warni, ada yang merah, biru, hijau, merah muda dan hijau pupus. Mereka semua menjatuhkan diri berlutut di depan Kang-in dan Cui Bengko Aiong. Mohon ampun atas kelambatan kami, Xiao Tocu. Tidak mengapa, kata Kang-in kepada seorang kakek berkepala gundul bermuka merah muda yang memimpin rombongan orang Pulau Neraka itu. Kong Tutek, siapakah para pengepung tadi dan bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka adalah orang-orang Kang Ou yang bergabung dengan pengawal-pengawal yang dipimpin oleh seorang panglima pengawal. Kami telah menyerbu dan menurut penglihatan kami, mereka yang jumlahnya 52 orang telah mati semua, Xiao Tocu. Menanti perintah selanjutnya. Bagus. Sediakan sebuah perahu, kami hendak kembali ke Pulau Neraka. Orang-orang yang berlutut itu mengangkat muka dan kelihatan terkejut dan tidak menyangka-nyangka. Dan kami, Xiao Tocu. Kalian juga. Kita bangun kembali pulau kita, aku yang memimpin bersama calon istriku ini, dibantu oleh Suhu. Orang-orang itu bersorak girang.
Perahu sudah siap di pantai dekat Gua Naga Hitam, Xiao Tocu. Sebentar saja mereka sudah menuntun datang beberapa ekor kuda, yaitu tunggangan para penyerbu yang telah tewas semua itu. Para pengurung puncak itu memang benar rombongan pengawal dari kota raja yang dipimpin oleh seorang panglima. Rombongan ini berhasil mengikuti jejak Wan Keng-in dan di sepanjang jalan mereka minta bantuan orang-orang Kang Ou, termasuk 4 orang dan seorang wanita yang telah lebih dulu menjadi korban keganasan Wan Keng-in itu. Apakah Suhu juga hendak menunggang kuda? Wan Keng-in bertanya ragu kepada suhunya. Biarpun kakek itu gurunya, namun dia sama sekali tidak mengenal betul keadaan kakek itu, yang gerak-geriknya penuh rahasia dan tidak pernah mau bercerita tentang dirinya sendiri. Cui Bengkoayong mendengus, kemudian sekali berkelebat, tubuhnya yang kaku itu telah lenyap. Suhu telah pergi lebih dulu ke Pulau Neraka. Hanya kalian kawal kami berdua. Semua orang harus tunduk dan hormat kepada Putri Milana ini, dia adalah calon istriku. Siapa yang membuat hatinya tidak senang akan kubunuh. Semua orang itu adalah tokoh-tokoh Pulau Neraka dan sebagian di antara mereka sudah mengenal Milana, bahkan sudah pernah bentrok dengan gadis ini ketika Milana memimpin orang-orang Tian Liongpang. Mereka tahu bahwa Milana adalah putri ketua Tian Liongpang, maka mendengar bahwa Dara yang cantik jelita dan perkasa itu akan menjadi istri majikan mereka, hati mereka menjadi terheran-heran, akan tetapi juga girang. Berangkatlah Keng-in dengan rombongannya, dan Milana yang tidak mempunyai harapan untuk dapat lolos lagi itu, kini menurut saja. Yang penting baginya sekarang adalah mencegah Keng-in memaksanya sebagai istrinya, dan tentang meloloskan diri, akan diatur sebaiknya kalau sudah ada kesempatan terbuka. Tidak ada halangan terjadi yang menghalangi rombongan ini sampai mereka menggunakan perahu melanjutkan perjalanan dan tiba di Pulau Neraka. Milana merasa ngeri melihat keadaan pulau ini. Sebuah pulau liar penuh dengan binatang buas yang beracun, dan biarpun sudah pernah diserbu dan dibakar oleh pasukan pemerintah yang amat kuat, kini tidak kehilangan keangkerannya. Dia tidak banyak memperlihatkan perlawanan, bahkan membantu ketika Keng-in dan anak buahnya membangun kembali bangunan yang telah terbakar. Bahkan dia bersikap baik terhadap Cui Bengkoayong yang sudah lebih dulu berada di pulau itu. Dengan perantaraan Keng-in, gadis ini malah mulai mempelajari ilmu-ilmu aneh dan mujizat dari Cui Bengkoayong. Aku bersedia menjadi istrimu, dengan satu syarat, yaitu ayah bundaku harus menyetujuinya. Sebelum itu, biar kau paksa sekalipun, aku tidak akan menurut dan kalau kau menggunakan paksaan, aku akan membunuh diri dan rohku akan selalu mengejarmu untuk membalas dendam. Ucapan Milana yang dikeluarkan dengan sungguh-sungguh ini membuat Keng-in maklum bahwa dia harus memenuhi permintaan itu sebelum dia dapat menundukkan Dara itu agar secara sukarela menjadi istrinya. Dia merasa tersiksa sekali karena harus menahan nafsunya yang kadang-kadang membakar dirinya. Dia terlalu mencinta Milana dan ingin hidup selamanya di samping wanita ini, maka betapapun sukarnya, dia akan mengusahakan agar orang tua Dara itu menyatakan persetujuannya, kalau perlu dengan kekerasan dan untuk ini dia mengandalkan bantuan gurunya. Mulailah sebuah kehidupan baru bagi Milana, di atas Pulau Neraka yang sedang dibangun oleh Keng-in, di mana dia dikenal sebagai calon istri Xiao Tocu, dan di mana dia harus mempergunakan seluruh kecerdikannya untuk menyelamatkan diri dari gangguan Keng-in tanpa menimbulkan kecurigaan pemuda luar biasa itu. Andai kata tidak ada Kui Hong yang menjadi petunjuk jalan, biarpun Im Kan Seng Jin Bong Jikun, Tian Tok Lama dan beberapa orang panglima pembantunya pernah melawat ke Pulau Es, namun agaknya perahu mereka itu takkan pernah dapat sampai ke Pulau Es. Berkat petunjuk Kui Hong, biarpun makan waktu sampai 2 pekan, akhirnya sampai juga perahu besar itu dan mendarat di Pulau Es. Kui Hong melompat ke darat lebih dahulu. Hatinya terharu sekali menyaksikan pulau di mana dia tinggal sejak kecil yang kini keadaannya sudah banyak rusak. Istana pulau yang dari jauh sudah kelihatan runtuh bekas terbakar. Teringat ia akan pemuda Tung Kilok yang mencintanya dan yang tewas oleh pengkhianat Kui Sui. Teringat akan para paman pembantu pendekar super sakti yang tewas dalam pertempuran ketika pasukan pemerintah menyerbu. Hatinya menjadi terharu sekali, akan tetapi tidak ada setitik pun air mata tumpah. Hati Dara ini telah mengeras karena gemblengan-gemblengan pengalamannya. Para tokoh yang membantu Bong Jikun mengikuti bekas koksu itu meloncat turun pula. Mereka itu adalah Tian Tok Lama yang mengiringkan Pangeran Yao Kiong yang digandeng oleh 2 orang selirnya, yaitu bekas-bekas pelayan yang masih bisa melarikan diri bersamanya, disusul oleh Liong Hek,
tokoh kurus muka pucat yang tidak ketinggalan membawa senjatanya yang istimewa yaitu sebatang gagang pancing lengkap dengan tali dan mata kailnya. Gozan jagoan Mongol yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, Hailek gusi pendek gendut bertangan panjang yang bersenjata sepasang golok, dan seorang yang tinggi besar bersenjata tombak panjang. Orang ini sikapnya keren, gerak-geriknya gesit dan dihormat oleh pembantu lainnya. Dia adalah seorang ahli tombak dari selatan, berjuluk Sinjio, tombak sakti, bernama Chiat Lengshou. Memang ilmu tombaknya hebat bukan main, juga tenaga sinkangnya amat kuat sehingga di dalam rombongan itu, kiranya hanya Bong Jikun dan Tian Tok Lama saja yang akan mampu menandingi tombaknya yang lihai. Pantas kalau dia dihormat oleh para pembantu bekas Koksu itu. Selain para jagoan ini, juga ada beberapa orang panglima yang berkepandaian tinggi, dan beberapa orang pelayan biasa, tukang kuda yang bertugas sebagai tukang perahu dalam pelayaran itu. Mereka berbondong turun dan kasihan sekali para pelayan yang tidak memiliki kepandaian tinggi karena begitu mendarat di Pulau Es, mereka sudah menderita kedinginan. Rombongan Pangeran Yao Qiong yang dikawal Imkan Senjin Bong Jikun ini bersama Kui Hong jumlahnya masih ada 20 orang. Segera atas perintah Bong Jikun, mereka mulai membetulkan bekas istana Pulau Es yang telah terbakar itu. Karena istana itu memang besar dan jumlah mereka tidak begitu banyak, maka tempat itu cukup untuk melindungi mereka dari hawa dingin. Sebuah api unggun yang besar terpaksa harus dinyalakan terus di dalam istana itu melawan hawa dingin. Ketika Kui Hong yang telah rindu kepada pulau ini mengadakan peninjauan seorang diri, kesempatan ini dipergunakan oleh Bong Jikun untuk mengajak Pangeran Yao dan para kaki tangannya untuk berunding. Mereka tadinya membujuk Kui Hong selain untuk menarik pendekar super sakti di pihak mereka, juga untuk memanfaatkan tenaga gadis itu. Sekarang, setelah Kui Hong berhasil mengantar mereka ke Pulau Es, mereka harus cepat mengambil keputusan menundukkan gadis itu sebelum gadis berwatak keras dan aneh sukar ditundukkan itu berubah pikiran dan memberontak. Akan tetapi diam-diam Bong Jikun dan dibantu oleh Tian Tok Lama dan Sinjio Chiat Lengshou, melakukan penyelidikan di sekitar pulau sambil mencari-cari pusaka-pusaka Pulau Es itu. Namun usaha mereka tidak ada hasilnya maka pada keesokan harinya, Bong Jikun mengundang Kui Hong untuk mengadakan perundingan. Mereka semua berkumpul di dalam ruangan istana, tentu saja para pelayan dan 2 orang selir Pangeran Yao yang tidak ikut. Kui Hong masih belum menyadari keadaannya sehingga dia tidak curiga ketika dipersilakan duduk, di antara Tian Tok Lama dan Bong Jikun, sedangkan Chiat Lengshou duduk di sebelah belakangnya, berhadapan dengan para panglima dan Pangeran Yao. Diam Lihiap, kami berterima kasih sekali bahwa Lihiap telah suka membawa kami untuk berlindung di pulau ini. Terpaksa kita semua harus tinggal untuk sementara di sini selama kekuatan pasukan kita belum tersusun. Kita harus mengadakan hubungan dengan saudara-saudara di Mongol, Tibet, dan Nepal, juga mengadakan perhubungan baru dengan kaum orang gagah di pedalaman yang mendendam sakit hati kepada Kaisar. Karena itu, sambil menanti keadaan dan untuk menghilangkan rasa kesepian di pulau yang dingin ini kami harap saja Lihiap suka memperlihatkan setia kawan dan suka mengeluarkan kitab-kitab pusaka Pulau Es agar kita bersama dapat mempelajarinya untuk menambah pengetahuan. Ucapan Bong Jikun ini terdengar seperti guntur di siang hari oleh Kui Hong. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa bekas Koksu ini akan mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena soal pusaka Pulau Es tadinya tidak pernah disinggung dalam persekutuan dan kerja sama mereka. Apa yang kau maksudkan, Bong Koksu? Biarpun sekarang bukan Koksu lagi, namun Kui Hong dan beberapa orang lain masih menyebut Koksu. Hal ini adalah karena memang dia dicalonkan sebagai Koksu juga kalau Pangeran Yao Qiong berhasil dengan pemberontakan itu dan merebut tahta kerajaan. Maksudku sudah jelas, Nona. Suara Bong Jikun terdengar halus namun dingin dan penuh ejekan. Ketika kami bertugas menyerbu pulau ini, kami tidak dapat menemukan pusaka-pusaka yang tersimpan di Istana Pulau Es. Padahal Istana Pulau Es dahulu adalah tempat tinggal manusia Dewa Bukek Xiansu yang terkenal. Maka kami merasa yakin bahwa pusaka-pusaka itu tentulah disimpan dan disembunyikan, dan Nona sebagai murid dan keponakan pendekar super sakti majikan Pulau Es, tentu dapat mengetahui tempat penyimpanannya. Bukan main marahnya hati Kui Hong. Mukanya menjadi merah sekali dan suaranya lantang ketika dia menjawab. Aku tidak mengerti mengapa engkau membawa-bawa urusan pusaka ke dalam kerja sama kita ini, Bong Koksu. Akan tetapi sesungguhnya aku tidak tahu akan pusaka yang disimpan.
Semua pusaka dan benda berharga Pulau Es telah dibagi-bagikan oleh paman kepada para anggota sebelum dibubarkan, dan kalau kau maksudkan kitab-kitab, semua itu hanya paman yang mengetahui dan menyimpannya. Mustahil Giam Lihiap sebagai muridnya tidak tahu di mana disembunyikannya kitab-kitab itu? Pinceng, saya rasa lebih baik Lihiap memperlihatkan kepada Bongkoksu sehingga terbuktilah bahwa Lihiap memang benar-benar ingin bekerja sama dengan kami, kata Tian Tok Lama mendesak. Aku tidak tahu. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Kalau tidak percaya, habis kalian mau apa? Kui Hong sudah marah sekali dan kedua tangannya yang berada di atas meja dikepal keras. Lihiap masih bersikap keras kepada kami. Padahal Lihiap adalah pembantu kami dan sebagai pembantu harus taat kepada pimpinan. Perlukah kami harus mengambil jalan kekerasan? Brak! Kui Hong bangkit berdiri dan menggunakan tangannya menggebrak meja. Alisnya diangkat ketika matanya dilebarkan, memandang dengan sinar berapi kepada Bong Ji-kun. Boleh saja. Siapa takut akan jalan kekerasanmu? Pangeran Yao segera bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangannya ke atas. Hai, apa perlunya semua ini? Giam Lihiap, harap suka duduk kembali dan harap suka bersabar. Bongkoksu tidak semestinya mendesak Lihiap. Kalau Lihiap bilang tidak tahu tentu benar-benar tidak tahu. Giam Lihiap adalah sahabat kita, bahkan aku telah menganggapnya sebagai pengawal yang paling kupercaya. Di antara orang sendiri tidak semestinya terjadi keributan hanya karena soal kecil saja. Bongkoksu tersenyum lebar dan cepat dia berdiri dan menjura ke arah Kui Hong sambil berkata. Kami telah terburu nafsu dan harap maafkan kami, Lihiap. Agaknya kekalahan yang kami derita, kemudian keadaan yang penuh kesukaran di sini membuat kami lupa diri. Akan tetapi, hendaknya Lihiap juga tidak selalu memperlihatkan sikap keras. Sikap Lihiap tentu saja menimbulkan keraguan kami dan hanya ada satu jalan kiranya yang akan membuat keraguan kami lenyap sama sekali dan mendatangkan keyakinan di hati kami akan kesetiakawanan Lihiap terhadap persekutuan kami. Kui Hong mengira bahwa tentu Koksu itu tetap akan minta pusaka Pulau Es, dan kini dengan jalan halus dan bujukan, maka dengan kemarahan ditahan dia bertanya. Satu jalan apakah yang kau maksudkan? Koksu melirik ke arah Pangeran Yao Kiong yang tersenyum dan mengangguk-angguk, kemudian berkata, Pangeran telah membuka rahasia hatinya kepadaku. Semenjak beliau bertemu dengan Lihiap, beliau telah tertarik dan jatuh cinta kepada Lihiap. Maka, Pangeran berkenan mengambil Lihiap sebagai selir, dan tentu saja kelak kalau perjuangan kita berhasil, Lihiap akan diperistri secara resmi dan besar kemungkinan Lihiap kelak akan menjadi permaisuri. Wajah Kui Hong menjadi pucat seketika, kemudian berubah merah. Maklumlah dia bahwa orang-orang yang disangkanya sahabat ini ternyata adalah orang-orang yang mempunyai niat jahat terhadap dirinya, dan dia selama ini dikelilingi oleh musuh. Teringatlah dia akan arak suguhan Pangeran Yao dan tentang surat peringatan yang dikirim secara aneh penuh rahasia oleh orang tak dikenal. Bukan main rasa menyesalnya. Dia telah membantu orang-orang jahat ini. Bahkan dia telah membawa mereka ke Pulau Es. Apakah yang telah dia lakukan? Akan tetapi dia masih menahan sabar dan bangkit berdiri sambil berkata. Aku tidak dapat menerima permintaan itu. Tentu saja semua ini memang telah direncanakan oleh Bong Ji-kun, Pangeran Yao dan para pembantunya. Sama sekali bukan maksud mereka untuk mengangkat darah itu menjadi permaisuri. Maksud sesungguhnya adalah kalau sampai Kui Hong dapat diperistri oleh Pangeran Yao, otomatis pendekar super sakti tentu kelak akan mau membantu usaha pemberontakan mereka. Kini melihat sikap Kui Hong yang dengan keras menolak, Bong Ji-kun dan para pembantunya meloncat mundur. Pangeran Yao cepat menyelamatkan diri dan mundur di belakang para jagoannya dan mereka membuat gerakan mengurung Kui Hong yang masih berdiri tegak dengan sikap gagah, tangan kiri bertolak pinggang. Tangan kanan dengan jari-jari terbuka siap di dekat gagang pedang Limo Kiam. Kalau begitu, jelas engkau tidak berniat baik, maka terpaksa kami harus menggunakan kekerasan. Bong Ji-kun berkata sambil mencabut senjatanya, pecut kuda berbulu merah dan sebatang golok besar. Tian Tok Lama juga sudah mengeluarkan sebatang tongkat pendeta, sebuah senjata baru yang kini selalu dipegangnya karena pendeta ini dalam pengalamannya maklum bahwa kedua tangan kosongnya yang biasanya amat ampuh itu tidak cukup untuk menghadapi seorang lawan tangguh seperti murid pendekar super sakti ini. Shinjio Chiatleng Sousi tombak sakti sudah siap pula dengan tombak gagang panjang dilintangkan di depan dada. Demikian pula para tokoh pembantu Koksu yang lain telah pula siap dengan senjata masing-masing mengurung Kui Hong.
Bongkoksu, harap jangan melukainya, apalagi membunuhnya, kata Pangeran Yao sebelum mengundurkan diri dari ruangan luas itu. Haha, jangan khawatir, Ong ya. Akan hamba tangkap hidup-hidup untuk Paduka. Kemarahan hati Kui Hong yang terdorong rasa penyesalan besar itu tidak dapat ditahannya lagi. Sambil mengeluarkan seruan melengking tinggi nyaring, darah perkasa itu sudah menerjang maju, menggerakkan pedangnya yang mengeluarkan sinar kilat dan dia telah menerjang Bong Jikun yang amat dibencinya. Kakek ini cepat mengelak dan masih sempat berseru. Ingat jangan bentur senjatanya. Memang sebelum terjadi pengeroyokan ini, Koksu telah mengatur terlebih dahulu siapa yang akan menghadapi darah ini, dan mereka semua telah diperingatkan untuk tidak mengadu senjata mereka dengan pedang Limokiam yang amat ampuh itu. Maka semua serangan Kui Hong hanya dielakkan oleh yang diserangnya, sedangkan teman lain cepat turun tangan menerjang darah itu dari belakang sehingga yang diserang oleh Kui Hong selalu tertolong, sebaliknya darah itu sendiri yang menghadapi serangan serentak dari belakang dan kanan-kiri. Terjadilah pertandingan mati-matian bagi Kui Hong karena para pengeroyoknya adalah orang-orang yang tinggi ilmu kepandaiannya. Yang mengepungnya berjumlah 10 orang, dan sebagian besar dari mereka yang paling lihai semua memegang senjata panjang. Bong Jikun dengan cambuk merahnya, Kian Tok Lama dengan tongkat pendetanya, Chiat Leng Shou dengan tombak panjangnya, Liong Hek dengan senjata pancingnya, Tai Legu dengan sepasang golok, dan 4 panglima lain yang bersenjata pedang. Hanya Gozan yang bertangan kosong, akan tetapi raksasa Mongol ini tidak ikut menerjang maju, hanya siap untuk turun tangan kalau keadaan mengizinkan untuk menangkap darah itu hidup-hidup seperti yang dikehendaki Pangeran Yao Qiong tadi. Giam Kui Hong adalah murid pendekar super sakti, dan dia bahkan sudah digembleng oleh Butek Xiao Jin, tentu saja ilmu silatnya hebat. Bersambung ke bab 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.